Ini adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang menyamar menjadi TKW dan menyusup ke sarang sindikat kejam yang ada di Kamboja. Di balik layar kejahatan perdagangan manusia dan judi online internasional, dan membongkar kejahatan yang melibatkan mafia lintas negara. Ternyata ada sosok misterius dari Indonesia yang mengendalikan segalanya. Siapakah dia? Apa yang mendorong Nyi Roro Kidul turun tangan langsung? Mari kita simak cerita lengkapnya yang penuh misteri dan bikin kita merinding haru. Di dasar samudra yang luas dan tak terjamah oleh tangan manusia, berdiri megah sebuah istana gaib yang terjaga oleh waktu. Bangunannya bercahaya dengan rona hijau kebiruan, dihiasi oleh batu-batu karang bercahaya yang berkilau, serta tirai air yang jatuh berdesir dari dinding-dinding langitnya. Tempat ini bukan sekadar istana biasa. Ini adalah pusat kekuasaan Laut Selatan, yang dipimpin oleh sang ratu mistis yang legendaris, Nyai Roro Kidul. Dalam balutan gaun zamrud yang memancarkan kilau, serta mahkota dari mutiara laut dalam, ia selalu tampil dengan ketenangan, keanggunan, dan wibawa yang tak terbantahkan. Namun beberapa minggu terakhir, suasana di istana ini berubah. Aura gelap dan kesedihan menyelimuti, menggantung di udara seperti kabut yang tak kunjung menghilang. Para penjaga gaib berbisik dengan penuh kecemasan. Sang ratu yang biasanya teguh kini seringkali terlihat termenung. Duduk sendiri di singgasana yang terbuat dari karang, menatap permukaan laut yang tampak tenang. Ada apa dengan sang ratu agung ini? Apa yang menggelisahkan hatinya? Bukan karena pemberontakan gaib, bukan pula karena pertempuran antar dimensi. Namun, ada panggilan jiwa yang tak bisa ia abaikan. Sebuah suara lembut, seperti bisikan angin, terus bergema di telinganya. Suara para perempuan muda yang hilang tanpa jejak, dibohongi oleh agen penyalur kerja, dipaksa menjadi budak di negeri asing, dan yang lebih menyakitkan lagi, dijual untuk organ tubuh mereka sendiri. Jeritan batin itu melintas di antara batas alam, masuk ke dalam kedalaman laut yang dalam, mengguncang hati Nyai Roro Kidul. Ia merasa seperti dipanggil, seolah ada beban spiritual yang harus dipikulnya. Ini bukan sekadar nasib malang para perempuan ini. Apa yang mereka alami telah menyentuh titik keseimbangan jagat raya, di mana manusia mulai memperdagangkan nyawa dan memanipulasi kehidupan dengan uang. Batas antara dunia manusia dan dunia gaib pun mulai bergetar. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan agung yang jarang sekali diadakan, Nyai Roro Kidul memanggil para penasihat tertua, penghulu laut, bahkan beberapa siluman dan penunggu alam lain. Dengan hati yang mantap, ia mengungkapkan keinginannya. Ia akan turun ke dunia manusia, menyamar sebagai gadis biasa. Semua terkejut mendengar keputusan itu. Dunia manusia penuh dengan bahaya. Kekuatanmu akan terbatas, ujar salah satu panglima laut. Namun sang ratu sudah bulat tekadnya. Ia tidak ingin lagi melihat penderitaan dari kejauhan. Ia ingin merasakannya sendiri, menjadi salah satu dari mereka. Perempuan-perempuan yang dijanjikan pekerjaan, namun justru diseret ke dalam jaringan kotor. Ia pun memilih identitas baru. Laras, seorang gadis muda dari Sukabumi yang ingin mengadu nasib di luar negeri demi keluarga. Tidak ada yang tahu rencana ini selain dirinya dan satu siluman laut kepercayaannya, Sutarawa. Laras pun memulai perjalanan barunya. Bermula seperti kebanyakan TKW ilegal lainnya, direkrut oleh calo. Ia diterima oleh seorang ibu parubaya bernama Bu Lilis yang mengaku memiliki koneksi untuk pekerjaan di restoran mewah di Kamboja. Dengan tubuh manusia biasa dan tanpa aura gaib yang menyala, Laras memasuki dunia kelam itu tanpa perlindungan dari kekuatan mistisnya. Di sebuah rumah penampungan di kawasan Bekasi, Laras tinggal bersama puluhan perempuan muda lainnya. Mereka semua datang dengan harapan dan kecemasan yang sama. Ada yang ingin mengobati ibu, ada yang ingin membiayai sekolah adik, ada pula yang hanya ingin melarikan diri dari kekerasan rumah tangga. Laras mendengarkan dengan diam, mengamati setiap cerita dan rasa takut yang mereka bagi. Inilah manusia yang sebenarnya, rapuh, namun penuh harapan. Setelah melewati proses pemalsuan dokumen dan pelatihan singkat yang sebenarnya hanya formalitas, Laras bersama belasan TKW lainnya akhirnya diterbangkan. Sejak awal, sudah ada yang aneh. Mereka tidak dijemput oleh staf restoran, melainkan oleh pria-pria muda berambut cepak yang berbicara dalam bahasa campuran Indonesia, Mandarin, dan bahasa kasar lainnya.
Mereka dibawa dengan van tertutup, bukan taksi biasa. Laras mulai merasakan adanya aura tidak beres. Begitu tiba di lokasi, harapan untuk bekerja di restoran indah pun sirna. Yang ada hanya gedung berlantai 3 dengan jendela-jendela besi tertutup, dijaga oleh pria-pria berbadan besar. Di dalamnya, terdapat ruangan penuh komputer dan kamera. Salah satu gadis sempat bertanya, "Mana restoran yang dijanjikan, Mbak?" Namun pertanyaan itu hanya dijawab dengan tamparan dan hardikan. Mereka diberi pakaian seragam dan dijelaskan bahwa mereka akan bekerja sebagai operator live chat untuk platform online, yang sebenarnya adalah judi online. Hari demi hari berlalu dalam tekanan dan ketegangan. Laras dan gadis-gadis lain dipaksa bekerja hampir 12 jam sehari, duduk di depan komputer, menjawab pesan-pesan dari penjudi online. Mereka diberikan skrip khusus untuk memikat pelanggan dan membuat para penjudi terus menyetor uang. Jika ada yang melambat atau salah ketik, terdengar teriakan keras dari pengawas, disertai cubitan atau bahkan pukulan. Laras menahan diri, menekan kemarahan yang mulai membuncah di dalam dirinya. Namun ia tahu, penyamarannya belum boleh terbongkar. Laras mencatat, mengamati, dan menghafal setiap detail sistem yang ada. Dari alur kerja operator, pola shift kerja, hingga siapa yang mengawasi, semuanya ia pelajari dengan cermat. Ia bahkan mulai menyusun potongan-potongan puzzle besar dalam pikirannya, menyadari bahwa yang ia hadapi bukan sekadar sindikat kecil, melainkan sebuah jaringan internasional yang sudah berakar dalam dan lama. Selama penyamarannya, Laras menjalin hubungan dengan beberapa TKW lainnya. Salah satunya adalah Tita, gadis asal Nganjuk yang dulunya bekerja sebagai kasir minimarket. Tita dengan polos menceritakan kisahnya. Janji pekerjaan sebagai pelayan hotel yang menguap begitu tiba di Fenomena. Ia bahkan sempat dijual ke tempat lain sebelum akhirnya kembali ke markas utama karena dianggap tidak laku. Tita pulalah yang pertama kali memberitahu Laras tentang proyek ginjal, kode gelap yang beredar di antara para penjaga untuk operasi pengambilan organ secara paksa. Laras mendengar bisikan Tita, yang bercerita tentang seorang gadis muda yang pingsan karena disuntik obat penenang, lalu hilang tanpa jejak. Katanya, gadis itu dibawa ke rumah sakit, namun tak ada yang pernah melihatnya lagi. Suara Tita yang bergetar itu menggema di hati Laras, menguatkan keyakinannya bahwa apa yang ia dengar di alam gaib bukanlah ilusi. Ini adalah kenyataan yang mengerikan, yang terjadi saat ini juga. Pada suatu malam, ketika seluruh penghuni barak tertidur, Laras berpura-pura sakit dan meminta izin ke toilet luar. Di tengah kegelapan, ia mengaktifkan kekuatan batinnya, kecil dan tipis, hampir tak terasa, untuk memanggil siluman pengintai kepercayaannya, Sutarawa. Dari cermin kamar mandi yang berembun, muncul bayangan wajah tua bersisik dengan mata seperti ikan pari yang menyala dalam gelap. "Laporanku terlalu banyak. Mereka terorganisir. Ini bukan cuma soal judi online dan penyekapan. Ada perdagangan organ, dan kemungkinan besar ada perlindungan dari pihak lokal," bisik Laras lirih. Suta mengangguk, "Kami mencium aroma darah dari gudang belakang. Di sana, tempat panen dilakukan." Mendengar itu, Laras menggenggam erat ujung keran besi, nyaris tak mampu menahan luapan amarahnya. Namun ia sadar, semua harus dilakukan dengan cermat. Jika ia terbongkar, semuanya akan kacau. Hari-hari berikutnya, Laras semakin mendalami penyelidikannya. Ia menyamar sebagai gadis penurut, sering menawarkan diri untuk membantu bersih-bersih, agar bisa melihat-lihat ruang-ruang terlarang. Dari ruang server, ia mengetahui bahwa data dan transaksi para penjudi dihubungkan langsung ke jaringan lintas negara. Beberapa pusat data ada di Thailand, Malaysia, bahkan Hong Kong. Namun yang mengejutkan adalah satu server khusus yang selalu memegang kontrol utama, dan IP-nya berasal dari Jakarta. Ini membuktikan bahwa otak dari seluruh operasi ini tidak hanya ada di Kamboja, tetapi juga dikendalikan oleh seseorang di Indonesia. Laras mulai mencatat kata-kata kunci yang sering muncul dalam percakapan para pengawas dan atasan besar. Bos Party. Itu adalah nama samaran bagi kelompoknya. Sosok ini adalah bayangan besar yang mengatur semuanya dari balik tirai. Tak pernah terlihat, namun semua orang takut padanya. Ketegangan memuncak ketika suatu hari, Laras diminta mengikuti wawancara tertutup dengan seorang supervisor senior yang baru datang dari luar negeri.
Ia dibawa ke lantai atas, ke sebuah ruangan yang selama ini selalu terkunci. Suasana di dalamnya sangat berbeda. Ada sofa mahal, pendingin udara, bahkan minibar. Dari balik ruangan kaca, muncul seorang pria berjas hitam dengan jam tangan mewah dan sepatu mengilap. Ia memandang Laras sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau baru di sini, ya? Wajahmu polos, tapi matamu tajam, seperti sudah tahu segalanya," ujarnya dalam bahasa Indonesia yang sangat fasih. Saat itu, Laras tahu, ini adalah Parti, tanpa keraguan. Aura kekuasaan yang menyelimuti ruangan itu, hawa gelap yang memancar, dan cara bicara yang mengintimidasi, semuanya sejalan dengan deskripsi para pengawas. Parti orang Indonesia, dan ia bukan sekadar investor. Ia adalah pemilik seluruh jaringan. Pria itu lalu mendekat dan berbisik di telinga Laras. "Di sini, yang paling lemah akan dibuang duluan. Tapi yang pintar seperti kamu bisa naik pangkat, asal tahu caranya bermain." Saat itu, dalam hati Laras berkata, waktunya hampir tiba. Setelah pertemuan itu, hari-hari Laras berubah. Ia mulai diperlakukan berbeda dari gadis-gadis lainnya. Ia dipindahkan ke ruangan kerja khusus dengan akses lebih banyak ke sistem dan informasi. Pekerjaannya kini bukan lagi sekadar operator, melainkan mengatur beberapa akun judi besar dan mengawasi performa TKW baru. Semua ini adalah bagian dari rencana besar untuk menyusup lebih dalam ke dalam sistem. Ia berpura-pura patuh, tersenyum manis kepada supervisor, dan berpura-pura kagum pada sistem yang mereka bangun. Namun di balik layar, Laras menghafal password, merekam pola akses, dan diam-diam mengirimkan sinyal gaib melalui benda-benda kecil, seperti kaca, air mineral, bahkan layar komputer. Semua itu digunakan sebagai portal komunikasi dengan istana bawah laut. Ia tak lagi sendiri. Pasukan bawah laut sudah mulai bergerak secara gaib, menunggu perintah dari sang ratu yang kini hidup sebagai manusia. Dalam sebuah kesempatan langka, Laras berhasil menembus ke ruang server utama yang terletak di lantai basement, tempat tersembunyi yang menyimpan rahasia kelam. Di antara puluhan server, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. 3 di antaranya menyimpan rekaman video pengawasan. Ia membuka salah satu file, dan matanya terbelalak, terperangkap dalam gambar-gambar yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Terlihat jelas proses penculikan dan penghilangan para TKW yang dianggap bermasalah. Dalam video itu, mereka dipisahkan dari kelompoknya, disuntik dengan zat yang membuat mereka terlelap, lalu dibawa ke sebuah klinik rahasia di pinggiran kota. Hari-hari berikutnya, nama mereka hilang dari sistem, tanpa jejak, tanpa pengaduan. Mereka seperti menghilang ke dalam kegelapan, seolah tak pernah ada. Namun, yang paling mengejutkan adalah folder misterius yang berlabel G. Di dalamnya, tersembunyi dokumen-dokumen medis, foto organ tubuh, dan transfer uang dalam jumlah besar yang mengalir ke rekening atas nama sebuah perusahaan Indonesia yang tidak tercantum dengan jelas. Disinilah Laras sadar, sindikat ini tidak hanya memperjualbelikan tenaga manusia, tetapi juga tubuh manusia itu sendiri. Organ tubuh, nyawa, dan harapan dijadikan komoditas demi keuntungan gelap. Dengan hati yang semakin tergerak oleh amarah dan keputusasaan, Laras menghubungi Sutarawa melalui layar monitor yang berkabut, menyampaikan pesan penting yang harus segera dikirimkan ke penguasa laut dan para entitas spiritual lainnya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang perdagangan manusia. Ini adalah perusakan keseimbangan alam, sebuah pengkhianatan terhadap nilai-nilai suci yang mengatur alam semesta. Mereka mempermainkan jiwa, menciptakan sistem dosa yang terus berulang, katanya dengan suara lirih, penuh keteguhan. Dari berbagai penjuru tanah Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan, makhluk-makhluk gaib mulai bersiap. Sebuah perlawanan besar sedang dipersiapkan, 2 dunia akan bersatu untuk menghancurkan sindikat ini. Namun, sebelum perlawanan itu dimulai, ada satu tugas penting yang harus diselesaikan, membuktikan bahwa bos parti dalang utama dari semuanya. Peluang itu datang ketika Laras diundang ke sebuah pertemuan eksklusif di sebuah villa mewah di Sihanoukville, yang bertemakan evaluasi bisnis dan pengembangan pasar Asia Tenggara. Dengan ponsel gaib yang mampu merekam dalam keadaan tersembunyi, Laras siap untuk merekam setiap kata yang keluar dari bibir sang bos besar, Parti. Di dalam pertemuan itu,
puluhan pria dan wanita dari berbagai negara hadir. Namun, perhatian Laras langsung tertuju pada satu kursi kosong di ujung meja, yang kemudian diduduki oleh pria besar yang mengenakan masker dan jas mahal. Wajahnya tersembunyi, tetapi tatapan matanya yang tajam dan penuh kekuatan batin membuat darah Laras berdesir. Ia tahu, inilah Parti. Pria ini bukan manusia biasa. Aura gelap yang menyelimuti ruang itu semakin menegaskan bahwa Parti penguasa dari jaringan ini bukan sekadar investor. Dengan suara dingin dan tajam, Parti mulai berbicara. Orang miskin mudah dikendalikan, ujarnya. Berikan mereka harapan kaya melalui judi, maka mereka akan menyerahkan segalanya, bahkan anak-anak mereka, tubuh mereka. Laras menahan amarah yang membara dalam dadanya. Ia merekam segalanya, menggigit bibir untuk menahan diri. Dan di sana, ia mendengar bahwa Parti bekerja sama dengan pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh spiritual palsu di Indonesia, membangun kekuatan dengan cara yang tak terbayangkan oleh banyak orang. Malam itu, Laras tahu bahwa perang sudah dimulai. Perang bukan hanya untuk menghancurkan sindikat ini, tetapi juga untuk melindungi setiap jiwa yang tertindas, setiap tubuh yang diperdagangkan, dan setiap keadilan yang terampas. Sang Ratu Laut Selatan kini berjuang sebagai wanita, bukan hanya sebagai penguasa gaib, tetapi sebagai perempuan yang memperjuangkan sesama. Setelah pertemuan itu, Laras memilih untuk menghilang selama 2 hari. Alasan yang disampaikan hanyalah tugas tambahan. Namun, dalam 2 hari itu, ia melakukan semedi di sebuah danau tersembunyi di perbatasan Kamboja, Thailand, membuka gerbang komunikasi lintas dimensi. Di bawah sinar bulan yang membelah awan, ia bertemu dengan makhluk-makhluk tua dari dunia gaib Nusantara, Naga Puspa dari Kediri, penunggu Gunung Merapi, bahkan Nyai Blorong. Mereka sepakat bahwa sindikat ini telah melampaui batas. Mereka telah merusak kehormatan tubuh manusia, menyalahgunakan kekuatan spiritual demi uang dan kekuasaan. Dari danau itu pula, Laras mengirimkan sebuah peringatan ke dunia manusia, melalui mimpi yang sama yang akan dialami oleh para tokoh terpilih, ulama, aktivis, bahkan jurnalis investigasi. Dalam mimpi itu, lautan menghitam, dan seorang perempuan berkebaya hijau menangis sambil membawa bendera merah putih. Dunia mulai bergemuruh. Sementara itu, di markas sindikat, situasi semakin tidak stabil. Beberapa sistem mereka mulai diretas, dana dari rekening digital dibekukan, dan para klien besar mulai panik. Yang lebih mengejutkan, beberapa TKW mulai memberanikan diri untuk berbicara, mengirim pesan rahasia kepada keluarga mereka. Tita salah satunya, menyelundupkan sebuah voice note berisi kesaksian lengkap ke akun media sosial seorang aktivis buruh migran. Pesan itu langsung viral, dan meskipun pemerintah Indonesia mulai gerah, langkah nyata belum juga diambil. Namun, Laras tahu, waktunya sudah sangat dekat. Apa yang dimulai dari dunia gaib akan segera membawa perubahan besar di dunia manusia. Laras kembali ke barak dengan sebuah rencana besar untuk mengguncang sistem dari dalam, memicu kekacauan yang akan membuat semua pelaku kehilangan kendali. Saat itu, Istana Laut Selatan telah siap siaga. Makhluk-makhluk gaib telah menyusup ke dalam mimpi-mimpi para penjaga, membuat mereka gelisah dan kehilangan fokus. Beberapa di antaranya bahkan jatuh sakit tanpa sebab yang bisa dijelaskan secara medis. Hari pendaratan pun tiba. Diam-diam, Laras menyebarkan data rekaman yang telah ia kumpulkan ke sebuah server rahasia yang telah dipersiapkan. Kemudian, ia mengaktifkan ritual pemanggilan kuno, Aji Pancaradrina, yang membuka portal antara dunia manusia dan dunia gaib lewat aliran listrik. Server-server utama mulai meledak satu persatu, listrik padam, alarm berbunyi, dan seluruh penjaga panik. Dalam kekacauan itu, Laras memimpin puluhan TKW melarikan diri dari barak. Namun, Parti tidak tinggal diam. Ia muncul di tengah lorong, mata menyala merah, mengeluarkan aura hitam yang membakar dinding. "Kamu bukan manusia biasa," bisiknya kepada Laras. Sang ratu pun membuka jati dirinya. Kebaya hijau kembali menyatu di tubuhnya, rambutnya memanjang, dan ombak terdengar bergemuruh, bahkan di dalam gedung tertutup. "Kamu telah menyentuh hal yang salah, Parti. Kau melukai perempuan-perempuan tak bersalah dan memperdagangkan nyawa seperti dagangan pasar. Kini waktumu habis."
Pertarungan besar pun terjadi di dalam gedung. Aura gaib dan aura kegelapan saling bertabrakan, kilatan cahaya dan ledakan menggema. Para TKW berlari menyelamatkan diri, sambil menangis, sementara para penjaga yang keras kepala disapu oleh ombak tak terlihat yang muncul dari celah-celah lantai. Parti ternyata bersekutu dengan iblis. Dia memanggil sosok hitam bertanduk. Dia mengaku telah lama menjual jiwanya kepada entitas dari alam kegelapan. Namun, kekuatan gelap tidak akan pernah mampu menandingi kekuatan yang datang dari doa, penderitaan, dan air mata para perempuan yang tertindas. Dalam puncak pertarungan, Laras menyerukan nama-nama perempuan yang telah menjadi korban. Doa mereka menyatu dalam suara ombak, dan satu gelombang dahsyat menghancurkan seluruh bangunan. Parti dan sosok hitam itu berteriak, lenyap dalam pusaran air dan kilat. Gedung itu runtuh, sindikat porak-poranda, dan seluruh bukti data telah tersimpan aman dalam sistem gaib Istana Laut Selatan, siap ditransmisikan ke dunia manusia. Beberapa hari kemudian, berita tentang penggerbekan markas sindikat perdagangan manusia dan judi online di Kamboja menjadi headline internasional. Video dan data yang bocor membuat banyak pihak tak bisa menutupinya lagi. Interpol turun tangan, beberapa pejabat Indonesia disebut-sebut terlibat, dan tekanan publik memaksa penyelidikan menyeluruh. Namun, tak ada yang tahu siapa yang sebenarnya menggulingkan sindikat tersebut. Beberapa TKW yang selamat menceritakan tentang perempuan berkebaya hijau yang memimpin pelarian mereka, namun banyak yang menganggapnya hanya sebagai mitos. Tita kembali ke Indonesia dan menulis buku berjudul Sang Ratu, Penyelamat dari Neraka Kamboja. Di halaman pertama, tertulis, "Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi dalam mimpi terakhirku sebelum diselamatkan, aku melihat lautan hijau, dan dari sana muncul seorang perempuan yang menangis, bukan karena takut, tapi karena kecewa melihat apa yang manusia lakukan pada sesamanya." Laras pun menghilang tanpa jejak. Ia kembali ke kedalaman Laut Selatan, menjaga keseimbangan bumi, sembari mengawasi. Karena kegelapan bisa muncul kembali kapan saja. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.